Itu sampai keluarga gue juga bingung kenapa gue mau resign. Capek banget bro. Dalam arti gue ngerasa kayak gue nggak ada dalam situasi yang tepat. Tak ingin berdiam diri hanya sebagai musisi yang sekedar menciptakan lagu, Badai pun mulai memberanikan dirinya untuk membuka perusahaan musik sendiri pada 2020 lalu hingga akhirnya menaungi 6 orang penyanyi saat ini. Meski mengaku tak mudah menjalankan perusahaannya tersebut, namun keinginan Badai untuk mengabadikan karya-karya miliknya terus memotivasinya untuk tetap bertahan di belantika musik Indonesia. Intuisi gue, ya puji Tuhan intuisi gue kuat banget di musik ya. Jadi, tapi orang dengan intuisi kuat juga belum tentu tidak mengalami kejenuhan. Gue pernah di titik jenuh 2019 akhir, gue jenuh banget. Bahkan gue sempat mau resign dari dunia musik. Nah gue pikir gue mengalami fatigue terhadap musik gitu. Tapi setiap kali gue mengalami fatigue, ternyata tuh malah datang kesempatan baru dan malah datang kejutan baru. Di 2019 akhir November itu gue malah dapat penghargaan produser terbaik dari Anugerah Musik Indonesia gitu. Jadi akhirnya gue tidak bisa mengalahkan intuisi gue sih untuk terus. Itu sampai keluarga gue juga bingung kenapa gue mau resign. Capek banget bro. Dalam arti gue ngerasa kayak gue nggak ada dalam situasi yang tepat. Gue lebih capek di perlindungan karya ciptanya sih. Iya, karena gue tadinya berpikir gila ya, gue bikin lagu terus, tapi kayaknya negara belum hadir ya dalam perlindungan karya ciptanya gitu. Tapi setelah 2021 kemarin pemerintah keluarin PP 56 tahun 2021 tentang royalti lagu atau musik. Itu angin segar buat gue sih. Terus terang ya, sebagai komposer gue seneng lah pencipta lagu tuh sekali-kali disenengin gitu. Kan selama ini kan penyanyi terus ya disenengin kan gitu kan. Ya gue bangga lah sama pemerintahan Jokowi bahwa mereka bisa hadir di dalam perlindungan karya. 2019 itu salah satu yang menumpuk dalam pikiran gue itu sih. Gue sempat stres, sempat mengalami down juga. Karena gue pikir gila ya, gue bikin lagu ngebesarin nama orang, tapi guanya malah nggak dianggap gitu. Perkara nulis nama doang gitu kan, yang nama yang bener deh gitu. Itu yang tadi gue bilang, gue merasa fatigue di situ, merasa kecapean di situ. Cuma setelah gue pikir-pikir, ya memang pekerjaan gue itu ya memang seperti itu. Jadi gue memang menemukan talent dan gue besarkan. Dan gue bisa nggak ngelihat benefitnya sekarang. Gue melihatnya nanti gitu. 10-15 tahun lagi orang akan mengenang karya-karya gue gitu. Tapi memang sekarang posisi sulit. Cuma setelah intuisi gue balik lagi, suara hati gue semakin kuat lagi. Jadi gue pikir ya aku akan selalu berkarya lah. Kapanpun itu, siapapun yang nyanyi, aku akan selalu berkarya. Sebagai salah satu musisi besar tanah air, nama Badai kerap menghiasi belantika musik Indonesia. Dengan berbagai karya yang diciptakannya hingga saat ini, di usia karirnya yang telah menginjak 22 tahun. Tak sedikit lagu ciptaannya yang menuai kesuksesan lantaran disukai masyarakat luas, hingga ia pun mendapat berbagai penghargaan atas karyanya tersebut. Namun di balik kesuksesannya itu, Badai mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan tentang keinginannya untuk berhenti dari dunia musik yang selama ini digelutinya. Musisi kelahiran 14 Januari 1978 tersebut mengaku sempat stres hingga berpikir untuk meninggalkan karir musiknya yang telah dimulainya sejak tahun 1999 tersebut. Ya gue gak bisa memungkiri bahwa penghargaan itu membuat boosting juga buat gue ya. Bahwa gue sebagai produser dihargai juga sama musik Indonesia ternyata. Terus 2020 gue bikin lagu untuk Indonesia, Kuatlah Bangsaku, yang ternyata dipakai oleh perusahaan mobil Jepang ya yang ada di Indonesia. Orang banyak pakai lah merek mobilnya. Itu juga mengejutkan buat gue juga. Dan bulan Juni 2020 gue diriin 78 Records gitu. Dan konsepnya 78 adalah meremake
lagu gua. Single pertama tuh selalu meremake lagu gua. Tujuannya adalah Badai itu lagu yang lagu-lagunya tuh abadi, playlist sampai dengan saat ini. Dan itu harus diturunkan ke generasi. Perkara orang bisa terima atau enggak, gua nggak pernah pikirin. Karena musik itu harusnya punya kedewasaan, berpikir dan melihat dari berbagai macam sisi. Menurut gua itu surprise gitu. Orang lagi keadaan sulit, tapi gua berani untuk ibaratnya bikin aja. Untung apa enggak, gak gue pikirin lah. Gitu, yang penting gue menghiasi konten musik Indonesia dengan musik yang bermusik. Memang sulit sih menghadapi digitalisasi sekarang ya, dengan tipe promosi yang unik gitu, terus dengan rising star yang di mana-mana gitu kan. Tapi rumusnya sih, kalau bukan rumus sih, prinsip gue adalah lagu bagus akan tetap jadi lagu bagus. Dan momennya akan selalu hadir di saat yang tepat. Jadi target gue sekarang ini, gue perbanyak konten terus. Gue akan bikin konten baru terus, single baru terus, sampai momen terbaik itu datang. Bisnis lain gitu? Enggak. Oke. Gue waktu resign pun gak terpikir untuk bisnis lain selain musik. Mungkin gue akan jadi bos label aja. Pikirannya gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Badai Romantic Project harus rekaman lagi, ya kan? Ya bikin label, ya tetap harus sibuk di musik, nggak bisa nggak bermusik.